Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, welcome to my YouTube channel. Dimana kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang telah saya alami sendiri, yaitu HNP atau Herniated Nucleus Pulposus. Dimana bahasa awamnya adalah saraf kejepit, dan grade yang saya alami itu adalah grade 3. Jadi grade yang lumayan sudah parah dan dokter menyarankan operasi. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan ya tentang apa itu herniated nucleus pulposus. Itu merupakan penyakit yang menyerang bantalan tulang belakang. Jadi keluarnya nucleus pulposus adalah sebuah gel yang berada di cincin anulus, yaitu merupakan sekat antara tulang belakang kita. Jadi setiap tulang itu kan ada kayak ruas-ruas gitu. Nah, di ruas itu bentuknya melingkar. Jadi yang di luar ini merupakan cincin anulus, dan di dalamnya itulah yang disebut dengan nucleus pulposus. Jadi jika orang itu dibilang HNP, orang itu merasakan sakit yang luar biasa di tulang belakangnya yang bisa menyebabkan kelumpuhan jika sudah didiamkan begitu lama dengan grade yang tinggi. Jadi yang pertama yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana saya survive dari hal itu. Jadi yang pertama saya mengunjungi dokter spesialis saraf dan menanyakan tentang penyakit saya, karena belum adanya kepastian apakah saya merupakan pasien dengan gejala saraf kejepit atau hanya keselio biasa. Jadi dokter menyarankan pasti, yang pertama, dokter pasti akan menyarankan MRI untuk memastikan diagnosa apakah Anda itu mengalami HNP atau tidak, dan jika mengalami HNP, grade berapa dan separah apa itu akan dijelaskan di hasil MRI kalian. Lalu yang kedua, jika kalian sudah MRI dan
Dan jika kalian terus-menerus mengkonsumsi obat itu, kalian akan ketergantungan, dan bisa dibilang kalau nggak minum obat itu 3 hari, sakitnya akan kumat kembali. Jadi dokter spesialis saraf memberikan obat tersebut, dan saya konsultasi ke dokter bedah saraf. Jadi beliau mengasih saya 2 pilihan. Yang pertama, minum obat seumur hidup atau operasi. Lalu saya pikir jika terus-terusan minum obat juga nggak sehat, dan penyakitnya masih ada, sarafnya masih kejepit, dan jika lama-kelamaan sarafnya itu tidak diperbaiki atau tidak diselamatkan, sarafnya bisa putus, bisa rusak, dan saraf tidak bisa meregenerasi kembali. Jadi pilihan yang lumayan sulit ya. Ya, ketika itu juga saya sempat stres, saya juga sempat bingung mau operasi atau enggak, karena banyak yang menyarankan jangan operasi, banyak yang bilang banyak yang operasi juga, banyak yang lumpuh ya, cukup mengerikan juga ya ketika itu. Sehingga saya banyak istilahnya bertanya kepada yang sudah pernah mengalami hal tersebut atau memiliki keluarga yang pernah mengalami hal tersebut. Jadi ya pro kontra antara operasi atau tidak. Jadi saran saya gini, saya ingin berbagi pengalaman dari terkena penyakit ini hingga sembuh dari penyakit ini dengan tindakan operasi. Karena di setiap YouTube video yang saya cari tentang HNP itu mereka survive ya, dalam artian mereka survive untuk sembuh dari penyakit ini tanpa operasi. Dan rata-rata menunjukkan ya, rata-rata sebagian besar tidak menunjukkan hasil MRI mereka. Mereka hanya mengatakan seperti istilahnya perjalanan mereka menyembuhkan diri tanpa mengetahui grade dari HNP itu sendiri, karena itu sangat penting. Kita bisa tahu kita itu akan sembuh dari HNP dengan cara alternatif itu dari grade berapa. Ingat, grade 1, grade 2 itu kalian bisa usahakan sembuh tanpa operasi. Grade 3, 4 itu sangat riskan ya. Mungkin kalian bisa spend your time maybe like 1.5 month untuk mencoba anything ya, kayak ya berenang, fisioterapi, stretching. Di YouTube juga banyak senam saraf kejepit ya, kalian bisa cobakan hal itu 1,5 bulan. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, lebih baik kalian ambil jalan operasi. Sebelum kalian ambil jalan operasi, kalian harus konsultasi dengan dokter bedah saraf tentang seberapa persen kalian sembuh, bagaimana risiko kalian setelah kalian operasi, bagaimana jika tidak dioperasi, karena nanti kembali ke diri kalian sendiri. Jadi jika kalian sudah klop ya, udah positif mau operasi, terus dengan memikirkan segala hal dari segi biaya, keuntungan, kerugian yang akan kalian dapatkan akan hal itu, yang kalian harus lakukan adalah persiapan mental, lalu mengisi form pernyataan bahwa kalian operasi. Itu formnya lumayan panjang ya, itu akan dibantu juga dengan dokter bedah saraf kalian. Jadi kalian itu kayak dikasih sebuah form biasa lah ya, tulis nama, tulis sesuai KTP, terus nama orang tua dan lain sebagainya. Dan pastikan dokter tidak salah mendiagnosa tidak salah mendiagnosa HNP kalian. Contoh misalnya jika kalian L5S1, usahakan ya L5S1, jangan sampai L4, L5 atau L3, L4. Jadi karena pengalaman saya ketika itu, setelah dokter menandatangani semua form yang pernah dikasih ke Tiang, yang dikasih ke saya, jadi setelah itu beliau salah menulis, istilahnya salah menulis diagnosa diagnosa MRI yang saya terima itu L5S1, tapi dokter bedah sarafnya itu menulis akan dioperasi di L4, L5. Jadi ketika itu bingung juga, saya juga malu kalau
mau ngasih tahu gitu kan. Jadi saya ngasih taunya ke perawatnya, dan perawatnya tersebut mengirimkan informasi ke dokter bedah saraf tersebut. Jadi kas tungkar sudah diperbaiki, dan ketika itu dokternya bilang ya, istilahnya saya nanya kemungkinan sembuh ya, itu kan takut ya, nggak mungkin, pasti semua takut lah, itu nggak main-main ya, resikonya itu lumpuh men. Jadi saya nanya, kira-kira ini gimana ya dok ya, kemungkinan sembuh saya berapa persen. Jadi ketika dokter saraf saya menyatakan bahwa saya akan sembuh 95%, dan dokter bedah saraf juga menyatakan bahwa saya akan sembuh 95%. Jadi ketika itu saya tidak pikir panjang lagi, saya langsung ambil jalan operasi. Dan setelah semuanya klop, semuanya setuju dari pihak orang tua, dari pihak yang akan mengoperasi, kita juga kalau boleh kalian minta WA dokternya ya, untuk menanyakan hal yang ingin kalian tanyakan sebelum operasi. Lalu setelah itu persiapkan mental kalian. Jadi untuk apa-apa yang akan disiapkan pra-operasi hingga pasca operasi, saya akan share di video selanjutnya. Okay, I think enough for today. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe, comment, and like, and share this video. I would like to. Jadi saya ingin membagikan pengalaman saya, dimana saya tahu ya gimana rasanya kebingungan, gimana rasanya ketakutan, sakit, nggak bisa kerja. Jadi I want to share something that useful, a good listen as a human being. Thank you so much.